Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi di materi selanjutnya terkait tentang kinematika. Terusus pada video kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai gerak lurus berubah beraturan. Pada video yang lalu kita telah membahas mengenai gerak lurus beraturan. Apa yang menjadi pembedanya? Yakni untuk gerak lurus berubah beraturan itu sama ya, dia juga merupakan benda atau kendaraan yang bergerak pada lintasan lurus, tapi dia tidak bergerak dengan kecepatan yang tetap, melainkan dengan percepatan yang tetap. Sehingga apabila suatu benda itu percepatannya selalu tetap setiap waktu, maka dia dikatakan mengalami gerak lurus berubah beraturan. Secara matematis, terdapat tiga buah persamaan yang perlu kita ketahui dalam memecahkan kasus-kasus terkait gerak lurus berubah beraturan, yakni Vt sama dengan V0 plus minus At, lalu yang kedua ada S sama dengan T plus minus per 2 T pangkat 2, dan yang ketiga itu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2As, yang dimana Vt itu adalah kecepatan pada waktu T, kemudian V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan. Lebih lanjut, dari ketiga persamaan ini kita dapat melihat bahwa ada tanda plus minus. Kapan kita gunakan tanda plus? Itu apabila dikatakan bendanya itu bergerak dipercepat. Kemudian apabila dia minus, maka kondisinya itu adalah benda mengalami perlambatan. Baik, untuk memahami mengenai gerak lurus berubah beraturan, selanjutnya kita coba mengerjakan tentang soal berikut. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan yang konstan. Mobil tersebut memulai perjalanannya dari keadaan diam, dan dalam waktu 5 detik dia telah mencapai kecepatan sebesar 30 meter per sekon. Berdasarkan ilustrasi ini, kita disuruh mencari percepatan mobil dan berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut selama bergerak 5 detik. Oke, jadi kita analisis dulu soalnya. Dari soalnya itu diberikan bahwa dari keadaan diam, karena dia keadaan diam, berarti V0-nya bernilai sama dengan 0. Lalu kecepatan pada saat dia bergerak selama 5 detik itu adalah sebesar 30 meter per sekon. Untuk menentukan percepatan mobil, kita bisa gunakan persamaan ini. Vt sama dengan V0 plus At. Lalu dari persamaan ini kita peroleh persamaan percepatannya, yakni A adalah selisih dari kecepatan dibagi dengan waktu. Dan memasukkan informasi di pada soal, maka kita peroleh nilai percepatannya itu yakni sebesar 6 meter per sekon. Lebih lanjut, untuk mencari jarak yang ditempuh mobil selama 5 detik tersebut, kita gunakan persamaan S sama dengan V0T ditambah 1/2 At pangkat 2. Dari persamaan ini, kita tinggal memasukkan informasi yang diberikan, ini waktu 5 detik, dan nilai percepatan yang telah kita peroleh dari jawaban yang pertama. Sehingga diperoleh besar jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut selama 5 detik, yakni sebesar 75 meter. Gunakan, jadi kuncinya kalian cukup mencari persamaan-persamaan apa yang cocok dengan soal yang diberikan. Kemudian untuk lebih memahami terkait tentang materi, silakan teman-teman mengerjakan latihan soal berikut. Ada kasus sebuah mobil bergerak dari keadaan diam di sebuah jalan raya yang lurus dan mendatar. Kemudian mobil itu mengalami percepatan tetap selama 10 detik hingga mencapai kecepatan tertentu. Setelah itu, mobil tersebut melaju dengan kecepatan konstan selama 15 detik. Kemudian mobil mulai perlambat laju dengan kecepatan negatif hingga berhenti dalam waktu 5 detik. Nah, berdasarkan kasus ini, silakan untuk mencari percepatan mobil selama fase akselerasi. Jika diketahui bahwa kecepatan akhirnya itu sebesar 20 meter per detik, dan tentukanlah juga jarak total yang ditempuh mobil selama perjalanan jika pada fase deselerasi mobil berhenti setelah menempuh jarak 50 meter. Oke, kalau begitu sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.